Jual beli kambing yang perlu diperhatikan adalah sediakan kambing yang bagus dan baik, dan usahakan kambing harus sehat dan sesuai minat pasar ya kawanku ya. Selanjutnya, tentukan cara penjualan yang efektif, bisa di pasar hewan dan di media online, dan harus pandai negosiasi harga. Hai geng, apa kabar? Tentunya kabar baik ya, selalu menyertai kalian semua. Tentunya kabar baik ya geng ya. Oke geng, jumpa lagi dengan Geng TV. Tentunya masih dalam acara peternakan ya geng ya. Semoga video dari Geng TV ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa selalu dukung Geng TV dengan cara subscribe, like, dan komennya ya kawanku ya. Dan mari kita simak video dari Geng TV. Oke geng, langsung saja geng, ini biar mempersingkat waktu ya geng ya. Kita langsung saja. Oke geng, sediakan kambing. Tentukan jenis kambing sesuai permintaan pasar. Contohnya ada kambing Jawa Randu, kambing kacang, dan kambing etawa ya geng ya. Ada juga yang domba. Dan selanjutnya geng ya, tentukan kesehatan. Usahakan kambing yang akan dijual harus sehat dan fisiknya bagus ya geng ya. Kalau kambing kalian tidak sehat jangan dijual geng ya, nanti kasihan yang pembeli ya geng ya. Kalau toh dijual ya harus transparan geng, kita harus bicara sama si pembeli. Kalau kambingnya sakit ya bilang aja sakit geng ya. Kita harus jujur geng kalau jadi pedagang geng, biar sukses gitu geng ya. Oke geng, selanjutnya cara penjualan ya geng ya. Cara penjualan kambing di pasar hewan terdekat kalian ya geng ya. Juallah kambing di pasar-pasar terdekat kalian ya geng ya, supaya kita mudah dalam menjualnya geng ya. Oke geng, selanjutnya dan bisa melalui peternak lain geng ya, yang sedang membutuhkan bibit atau bakalannya geng ya. Oke geng, selanjutnya menentukan media online geng. Bisa manfaatkan platform tertentu ya geng ya, bisa jual dengan baik ya geng ya. Kita bisa memanfaatkan platform-platform tertentu yang kita pilih untuk menjual kambing-kambing kita ya geng ya. Oke geng, selanjutnya kerjasama dengan warung makanan seperti Sate Gulai dan warung lainnya geng, yang menunya menggunakan kambing ya geng ya. Kita bisa memilih alternatif ke situ ya geng ya. Oke geng, dan selanjutnya dan manfaatkan saat hari raya kurban ya geng ya. Tentunya kalau hari raya kurban itu harga kambing pasti mahal geng. Itu sudah otomatis karena banyak yang membutuhkan kambing pejantan ya geng ya, untuk dijadikan kurban di hari raya kurban ya geng ya. Tentunya harganya pasti akan lebih tinggi dan pasti akan mahal ya geng ya. Oke geng, selanjutnya kita harus pandai negosiasi harga ya geng ya. Kita harus pandai-pandai menegosiasi harga, karena kita harus bisa menyesuaikan harga sesuai kambing kita ya geng ya. Nanti kalau tidak sesuai harga kambing kita, nanti kita juga akan rugi. Dan pastikan harga kambing kita sesuai dengan kambing-kambing yang akan dijual ya geng ya. Si pembeli pun juga tidak akan merasa rugi geng bila kita menyesuaikan harga kambing sesuai kambingnya gitu geng ya. Oke geng, dan selanjutnya
buka harga dengan pembeli sesuai kesepakatan ya geng ya, harga yang saling tidak merugikan ya geng ya. Intinya kita harus menghargai si pembeli juga ya geng, karena nanti kalau tidak sesuai harga dan kambingnya jelek, nanti si pembeli pun juga kecewa geng. Kita harus betul-betul pandai apa tuh namanya, negosiasi harga ya geng ya, supaya si pembeli juga puas, kita pun dapat untung geng. Yang penting kita saling-saling tidak merugikan ya geng ya. Oke geng, ini ada apa ya geng ya, sedikit tip ya geng. Selanjutnya sedikit tip yang perlu diperhatikan dalam jual beli ya geng ya. Kalau kita jual beli, kita harus jujur geng, menjelaskan keadaan kambing dengan detail kepada si pembeli geng. Kita harus betul-betul jujur dalam bidang usaha jual beli kambing ya geng ya, supaya nantinya kita itu tetap dipercaya dan amanah terhadap si pembeli-pembeli ya geng ya. Kita bilang baik-baik, bilang enggak geng ya, supaya nanti si pembeli puas. Ini geng tip tambahannya, perhatikan pasar dan amati permintaan jenis kambing ya geng ya, dan selalu jaga kualitas kambing yang akan kalian jual biar pembeli puas geng. Dan lakukan komunikasi yang baik dengan si pembeli untuk kesuksesan penjualan dari masa akan datang geng, supaya kalian tetap berhasil dalam menjalankan jual beli. Kalian harus jujur ya geng ya, harus berkomitmen seperti itu ya geng tentunya. Dan kalian harus betul-betul semangat dalam usaha bidang jual beli kambing ya. Kita harus pandai-pandai menilai lah, memilah-milah kambing ya geng ya. Oke geng, semoga sedikit tips dari Geng TV ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa ya geng, dukungannya, subscribe, like, dan komennya ya geng ya, tetap saya tunggu. Dan jangan lupa selalu dukung channel Geng TV ya geng ya. Tentunya pokoknya selalu dukung channel Geng TV dengan cara subscribe, like, dan komennya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya ya geng ya.